Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya baik kan? Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna bagi kita nantinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai materi yang berada di tema 9 yaitu kayanya negeriku. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah lalu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Ayo sekarang coba sebutkan manfaat-manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Pembelajaran 1. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Ayo membaca. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Ayo berlatih. Nah sekarang, tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Contohnya, nomor 1, kegiatan bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Perubahan energi angin menjadi energi kinetik. Untuk nomor 2 dan seterusnya silakan jawab sendiri. Ayo berlatih, carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, energi gerak, energi listrik. Dari kedua energi tersebut akan menjadi pembangkit listrik tenaga air atau angin. Ayo membaca. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bukan logam, aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Sumber daya alam logam, emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, timah.
Sumber daya alam industri, berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes gipsum. Ayo berlatih. 1. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu, kota, kabupaten, atau provinsimu. Tuliskan pada tabel berikut. Salah satu contohnya adalah hasil pertanian adalah padi. Hasil perkebunan adalah teh. Hasil perikanan adalah ikan lele. Hasil hutan adalah sagu. Hasil peternakan adalah ayam. Untuk selanjutnya silakan isi sendiri. 2. Agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu, kota, kabupaten, provinsi. Bahan tambang organik adalah bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun lamanya. Salah satu contoh dari bahan tambang organik adalah batu bara. Bahan tambang logam adalah emas. Bahan tambang untuk industri adalah gamping. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Di dalam peta tersebut terdapat lokasi atau wilayah yang memiliki banyak kelapa, sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, dan kopi. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Berikut peta persebaran hasil tambang negara kita. Banyak sekali bukan bahan tambang yang berada di Indonesia. Ayo mengamati. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Sekarang giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerahmu. Kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi, kota, kabupaten tempat tinggalku. Kekayaan sumber daya alam non-hayati di provinsi, kota, kabupaten tempat tinggalku. Kekayaan sumber daya alam hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku. Kekayaan sumber daya alam non-hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun.
Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ayo berlatih. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Sumber daya alam. Apa saja sumber daya alam itu? Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Ayo berlatih. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Tulis nama kalian. Untuk pertanyaan yang diajukan adalah, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Kemudian untuk hasil wawancara bisa ditulis langsung pada laporan hasil wawancara di bawah ini. Tulis nomor, nama narasumber, dan jawaban hasil wawancara. Setelah itu tulis kesimpulannya. Ayo renungkan. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 3. Keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Kerjasama dengan orang tua. Apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam? Jika ya, jelaskan pada kolom berikut. Namun jika tidak, jelaskan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu. Terima kasih telah memperhatikan dan mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.